Oke, saya ulang ya. Oh, nggak ada orang Indonesia, Pak Yan? Ini masih 10 besar, Pak. Orang terkaya di dunia, Pak. Oh. Ini 10 besar orang terkaya di dunia. Jadi Indonesia nanti kita ceritakan. Nah, ini rata-rata itu, nah dari tadi sampai Oracle ya. Terus Carlos Slim udah orang Meksiko, Larry Page, pendiri Google. Dan yang terakhir ini adalah Mukesh Ambani, pendiri dan chairman dari Reliance Industry, jadi industri otomotif kalau nggak salah terbesar di Amerika. Jadi dari 10 orang terkaya, bisa dihitung 10 orang terkaya, 7-nya itu adalah orang TI. Dari 10, 7-nya orang TI. Hanya pengusaha yang bisa menyaingi itu hanya pengusaha sepatu ternama Louis Vuitton sama pengusaha Zara ya, fashion dan industri otomotif. Hanya 3 itu yang bisa menyaingi 7 usaha di bidang IT. Nah, ini adalah satu hal yang menarik sehingga saya katakan satu pilihan yang tepat kalian bekerja di bidang IT. Ini calon-calon orang kaya berarti kalian. Karena 7 dari 10 orang terkaya di dunia itu orang IT. Ini ya, yang 10 besar. Nah, saya masuk ke sini. Ke orang terkaya memang benar-benar pure IT ya. Tadi sudah disebutkan ini, Amazon, punya Microsoft, punya ini Larry Ellison ini dia punya Oracle. Lalu ada Mark Zuckerberg, Facebook, terus Steve Ballmer, salah satu pendiri Microsoft juga, Larry Page yang punya Google, lalu ini punya Tencent Group nih jual beli online, Alibaba, Jack Ma, itu orang Cina, ini salah satu orang Asia terkaya, yang pendiri Google yang kedua Sergey Brin, ada 2 orang pendirinya, Larry Page sama Sergey Brin, bahkan dua-duanya masuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia. Ini Amazon, Dell, terus dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang bisa menjawab semua yang bisa menjawab itu adalah mereka bekerja di bidang TI dan kalian satu langkah sudah mau kuliah di bidang TI. Nah, itu langkah yang besar. Di Asia sendiri ya, di Asia itu yang paling kaya kan ini di bidang TI Jack Ma ya. Tapi dia terkaya nomor 2. Ada satu lagi punya perusahaan di orang Cina. Di Malaysia, orang nggak tahu ya, orang paling kaya di Malaysia itu siapa? Yang punya Grab ternyata. Pendiri Grab itu adalah orang terkaya di Malaysia. Di Indonesia, memang belum ya. Sampai saat ini kan dipegang sama perusahaan rokok ya. Peringkat 1, peringkat 2 perusahaan rokok yang punya juga bank BCA. Tapi sudah mulai masuk siapa? Salah satunya adalah pendiri Gojek itu, Nadiem Karim yang sekarang menjadi menteri. Itu salah satu orang terkaya Indonesia. Terus pemilik Bukalapak. Dan ya perusahaan-perusahaan IT sudah mulai masuk ke sini, apalagi ditambah dengan pandemi ini. Jadi salah satu pilihan yang tepat untuk kalian. Saya lanjut. Muncul pertanyaan lagi, kenapa memilih Odoo gitu jadi tugas akhir? Ini saya tampilkan beberapa jenis skripsi yang tentang Odoo ya. Ini sebentar, ini skripsi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017. Dia mengembangkan dan mengimplementasi ERP menggunakan Odoo pada divisi inventory. Hanya satu divisi dia menggunakan aplikasi Odoo. Dia menerapkan itu di satu divisi di PT Grama Surya Yogyakarta. Ini sudah bisa menjadi skripsi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua nih, implementasi sistem informasi warehouse manajemen berbasis Enterprise Resource Planning ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo. Ini warehouse-nya saja, gudangnya saja. Kalau yang tadi dia inventory-nya saja, ini gudangnya saja menggunakan ERP. Sudah bisa menjadi salah satu skripsi yang dimiliki oleh mahasiswa dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini tahun 2017 dua-duanya.
Saya lanjut lagi. Pengembangan Human Resources Management HRM berbasis Enterprise Resource Planning dengan ODU. Studi kasus perusahaan distributor X. Ini hanya human resource-nya saja. Jadi ODU ERP itu ya secara keseluruhan kan ada 5 poin kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Jalal. 5 poin. Poin pertama adalah apa yang bisa di-planningkan resource-nya. Sumber daya apa yang bisa di-planningkan. Yang pertama kan mungkin ini ya, human ya. Ini sumber daya manusia kan pasti bisa di-planningkan nih. Sumber daya manusia. Yang kedua apa kira-kira? Yang bisa jawab bisa isi di ini di chat. Selain sumber daya manusia, sumber daya apa lagi yang bisa di-planningkan? Belum tahu ya? Inventory. Inventory itu apa? Maksudnya dalam perusahaan. Supply chain ya, supply chain management. Jadi human resources, supply chain management apa lagi? Keuangan apa? Finance, apa lagi kira-kira? Production, sama yang kelima adalah marketing. Ada lima hal yang bisa dijadikan, yang bisa disebut dengan ERP tadi. 5 hal tadi ya. Ada supply chain management, ada human resources, ada lagi finance, ada production, dan satu lagi adalah marketing. Jadi 5 hal ini yang bisa dijadikan sebuah ERP. Dan kelima hal ini saya yakin sudah ada di ODU. Sehingga 5 hal penting ini dipecah-pecah menjadi beberapa buah skripsi. Nah, inilah yang menjadi peluang untuk kalian. Jangan semuanya keseluruhan ODU diambil, cukup ambil satu sub manajemennya. Setelah itu yang diterapkan di perusahaan mana. Ini contohnya lagi, implementasi dan konfigurasi free open source Enterprise Resource Planning ODU versi 9.0C studi kasus UD Moro Dadi. Nah, dia hanya menerapkan ODU. Jadi perusahaan yang sebelumnya belum menggunakan ERP, diterapkan ERP-nya menggunakan ODU versi 9. Hanya itu saja sudah menjadi sebuah skripsi. Ini bahkan di ITS. ITS itu Institut Teknologi 10 November ya, ITS Surabaya. Nah, ini lagi nih. Konfigurasi sistem ERP ODU pada Wholesale Tekstil di PT di kasus UD Mutiara Tekstil. Perusahaan yang tempat kalian tempat kalian melakukan penelitian itu tidak harus PT ya. Ternyata UD pun sudah bisa. Bahkan nih dari ITS juga sama. Cukup UD, unit dagang. Unit dagang itu versi kecilnya PT dan CV ya. Tidak perlu besar, cukup UD, tapi dia menerapkan ERP. ERP yang berbasis ODU. Nah, ODU yang berapa nanti dijelaskan sama Pak Jalal tentang ODU-nya. Saya lanjut lagi. Ini implementasi modul accounting dan finance. Hanya accounting dan finance. Dari 5 tadi hanya diterapkan 1. Dengan metode iteratif waterfall. Iteratif waterfall ini pengembangan dari waterfall ya. Karena ada iterasinya, pengulangan istilahnya, iterasi. Itulah yang menjadi perbedaan dari waterfall yang biasa. Ini dari mana tadi? Universitas Telkom. Ini Universitas Telkom aja sudah pakai ODU dia sebagai skripsi. Terus implementasi ERP ODU modul inventory, hanya modul inventory dengan metode RAD pada UD, masih UD nih, sama di Universitas Telkom. Mengembangkan implementasi ERP bagian human resources, hanya human resources-nya saja, tidak harus kelima atau sekian banyak fasilitas yang disiapkan ODU, hanya cukup 1 poin atau 1 modul sudah cukup dari 5 modul yang saya sebutkan tadi. Ini dari Universitas Universitas Kristen Petra, masalah Petra Jogja.
ini peluang untuk kalian. Jadi itu judul-judul skripsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kalau kalian tahu caranya menggunakan Odoo, bisa menerapkannya, Odoo ini bisa menjadi salah satu judul skripsi yang kalian bisa implementasikan nanti di skripsi kalian. Nah, khususnya kalau yang kemarin, kalau nggak salah ada 59 orang yang belum presentasi proposal, belum ujian proposal. Yang 59 orang ini, mungkin ada yang ikut sekarang, silahkan bisa menggunakan Odoo sebagai salah satu alternatif judul skripsi kalian. Nah, itu untuk skripsi ya. Sekarang untuk pekerjaan. Ini saya cari-cari kemarin. Pekerjaan Odoo developer, gajinya 7 juta sampai 12 juta sebulan. Odoo developer. Nah, ini yang tertarik nih. Ini Odoo developer, ini di Bandung ya. 4 sampai 6,5 juta sebulan. Ini programmer Odoo spesialis. Nah, ini mungkin Pak Jalal ya, tapi saya kira dengan belajar dengan beliau saja kalian sudah bisa menjadi Odoo spesialis dengan catatan kalian mau mencoba dan menerapkan apa yang diajarkan. 8 sampai 10 juta. Bayangkan. Ini gaji seorang Odoo developer itu rata-rata dari 4 sampai 12 juta sebulan. Kerjaan apa di bidang lain, kalian tamat S1, bisa dapat gaji sekian. 4 sampai 12 juta sebulan. Kalau enggak kalau kalian tidak punya skill minimal jadi Odoo developer. Saya bahkan pernah ditawari satu buah perusahaan minyak di Jakarta. Perusahaannya sih di Kalimantan, tapi dia punya kayak marketing office-nya di Jakarta gitu. Itu satu aplikasi Odoo. Odoo itu kan free ya. Hanya kita perlu belajar bagaimana cara install, bagaimana cara menyetingnya lah gitu. Nah, itu ditawari sekitar 60 juta untuk perusahaan tersebut diterapkan Odoo-nya. 60 juta untuk proyek Odoo. Kalau instalasi Odoo saya pikir hampir sama dengan ini bahasa ininya CMS, tapi memang agak advance sedikit. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan mungkin masih bisa, atau sampai 6 bulan mungkin kita bisa. Bayangkan saja 6 bulan kita dapat 60 juta. 60 juta itu dibagi 6 kan sekitar 10 juta sebulan. Itu kalian bisa bekerja di tempat lain, misalnya nih kayak saya jadi dosen, bisa ngajar kayak Pak Jalal nih. Bisa ngajar, tapi menyelesaikan proyek tersebut ada tambahan 10 juta sebulan pemasukan. Kan luar biasa ya. Nah, itu peluang Odoo yang kalian harus baca ya. Nah, ini yang terakhir. Saya cari nih di Jobly. Odoo developer ada sekitar ini nggak tahu nih 3.520 pekerjaan Odoo developer yang sedang dicari. Ada 3.520 pekerjaan. Ini kan peluang besar ya. Kalian setelah lulus mau jadi apa? Kalau semua ngomong mau jadi programmer, program apa yang dibuat? Sementara aplikasi Odoo ini sudah jadi. Tinggal kalian modifikasi sedikit. Tidak perlu keahlian programmer yang terlalu dalam. Tinggal kita bagaimana mengelola isi dari Odoo itu. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, dari sana mungkin ada yang mau ditanyakan. Semoga ini membuka mata kalian bahwa Odoo ini memiliki peluang yang sangat besar untuk kalian bekerja dengan gaji bisa sampai dari 4 sampai 4 tuh di Bandung ya. Di Bandung kan UMR-nya baru berapa? 2 jutaan, paling 2 juta berapa. Jakarta ya 3 juta, 3,5 ya UMR, hampir 4 juta memang benar. Tapi kalau di daerah Bandung itu sudah 4 juta kan luar biasa. Jadi di atas UMR mereka. Ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin sambil ada yang ditanyakan, silakan. Nah, ini ada yang bertanya nih, Muhammad Jihan. Ya, apabila menggunakan Odoo sebagai skripsi untuk dokumentasi UMR? Tetap
Jadi Odoo itu hanya sebagai apa istilahnya ya, sebagai tools ya, sebagai alat yang digunakan. Toolsnya Odoo. Setelah itu tetap kalian menerapkan metode apa untuk membangun Odoo itu. Misalnya metode perancangan sistemnya adalah menggunakan metode tadi ya, interactive waterfall. Interactive waterfall-nya kan harus menjelaskan bagaimana cara merancang sistemnya, alur kerja sistem yang berjalan saat ini sebelum memakai Odoo seperti apa. Sebelum alur kerja sistem itu dirubah menjadi Odoo tadi penerapannya. Odoo bisa sejalur dengan Pavement Gateway. Seharusnya bisa ya, tapi lebih detailnya nanti dijelaskan sama Pak Jalal ya, karena beliau yang paham lebih detail. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri mungkin keunggulan terbesar Odoo dibanding SAP. Nah, nanti Pak Jalal juga nih. Ya, Syahid. Izin bertanya apakah Odoo ini bisa dipakai untuk perbankan? Bisa. Semua bisa. Oh, belum bisa, Pak ya? Perbankan terlalu ini, Pak ya? Keamanannya, terus sistemnya terlalu, apa namanya? Terlalu, standarnya terlalu tinggi ya mungkin untuk sebuah Odoo yang free. Oke, dari saya sekian. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Yan Wisayaksana atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di waktu yang akan datang. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu materi yang kedua, materi utama kita mengenai pengembangan aplikasi bisnis menggunakan Odoo ERP yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Jalaluddin, Eskom Mkom. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta di share partisipan sharingnya. Pak Ian masih Silakan Pak Pak Ian? Jalal, sudah. Oke. Coba. Ya, siap. Oke, ya. Semoga semua bersemangat dengan workshop kali ini. Dalam bayangan kita, everything is changing, new system is coming. Itu selalu harus kita bawa. Segala sesuatunya berubah. Sistem baru akan datang. Ini adalah momen buat kita menghadapi pasca pandemi. Ya. Perkenalkan, saat ini saya menjabat di PT Brand Data Prima atau Brand Tama sebagai direktur, konsultan di bidang ERP system, khususnya ERP Odoo. Tidak lama di Odoo, saya hanya 5 tahun ya, tapi sebelumnya sudah 12 tahun ERP. Selalu bersentuhan dengan ERP mulai dari yang pertama kali ERP dibuat untuk retail, itu Integrated Retail Management System. RMS ini saya dan tim bangun untuk retail di Circle K Indonesia. Ada yang bekerja di Circle K, ini salah satunya dosen kalian yang ikut di dalam mengembangkan sistemnya. Dynamic Navigation dari Microsoft itu sejak 2008 sampai 2014 bermain dengan Nav Dynamic. Masuk ke 2015 Idempeyer dan Adempeyer. Saya tidak lama di Idempeyer karena resource kita kurang di Indonesia untuk Java developer.
dan terakhir mulai 2017 fokus di Odoo. Menarik di Odoo karena saya tertarik dengan point of sale-nya Odoo. Nah, di situ saya bisa melanjutkan lagi fashion saya di retail. Nah, di retail saya sudah lama bersentuhan dengan POS atau mesin kasir selama 20 tahun. Mulai dari Kopindosat, zamannya Kopindosat masih ada di lantai dasar, itu ada koperasinya, ada minimarketnya, itu saya yang pasang. Nah, itu masih pakai clipper waktu itu. Kemudian di Circle K dari 2006 sampai 2008 keliling Indonesia untuk memasang aplikasi. Kebetulan background saya di akuntansi, jadi sangat tepat terapan ERP itu ke klien-klien atau ke customer. Yang fenomena saya di retail itu di Jira Foundation. Ya, kalian tahu Jira Foundation kalau di searching di Google itu adalah organisasi semacam koperasi itu mantan warga binaan. Nah, jadi dia memasang mesin kasir di dalam lapas. Beberapa rekan-rekan kalian ini yang dari mahasiswa angkatan yang semester 8 ini pernah saya libatkan ke dalam lapas tersebut. Nah, saya tidak sebutkan satu-satu. Ya cukup tes mental juga waktu itu. Kita masuk ke lapas, di lapas berhadapan dengan warga binaan. Mereka dilatih menggunakan point of sale untuk transaksi kasirnya. Dan ini bayarnya tidak pakai tunai. Fingerprint, di mana jempolnya ini berisi uang. Uangnya ini diisi oleh saudara-saudaranya yang ada di luar lapas. Nah, ini sangat menarik sekali. Waktu itu saya ditantang untuk mendesain aplikasi yang bisa menggunakan finger. Ya, ide saya muncul, pakailah Raspberry dan fingerprint. Nah, ini Raspberry semacam mini PC ya, tapi lebih kecil lagi dari mini PC. Itu pun sanggup digunakan di lapas tersebut. Nah, ini sukses ya, berjalan sampai sekarang. Dari 400 lapas yang harus diimplementasi, baru 13. Sayang sekali, untuk menambah ke lapas berikutnya, dari Jira Foundation masih menahan dulu modalnya, belum cukup, karena cukup besar juga ya, investasi di setiap lapas. Kemudian di Centro Department Store, ini yang di B-Exchange ya, itu walaupun fail, tapi saya cukup bangga sudah membuka sebuah ikut eventnya, kick-off meetingnya di Centro. Nah, itu tahun 2017 atau 2018. Yang menarik. Nah, yang terakhir saya bekerja di Golden Partner-nya Odoo yang internasional. Jadi cukup kuat ya di internasional. Dan di situ saya mendapatkan ilmu manajemen project. Bagaimana sebuah proyek Odoo diterapkan di manajemen dengan sistem. Nah, ini ya. Jadi IT-nya itu berkembang. Waktu implementasi, itu objeknya adalah model bisnis. Tapi di manajemen oleh project management. Nah, ini menarik sekali. Itu ada keilmuannya sendiri ya, nanti bertahap. Kita nggak bisa menyerap sebuah bisnis atau sebuah model sistem ini Big Bang. Tidak, harus bertahap. Nah, saya akan bercerita dulu mengenai isu. Di sini, New Normal 2020, saya mengutip dari seminar OR-ID, bahwa yang booming, kita sudah sama-sama saksikan, asuransi, e-commerce, MLM, ini yang punya organisasi multi-level marketing, remote working, bagaimana
bekerja secara remote seperti saat ini yang saya lakukan. Saya beberapa klien saya remote, yang di Jogja, yang di Surabaya, yang di Jakarta, saya remote pekerjaannya. Kemudian yang kelima ada logistik. Kita lihat sekarang ekspedisi sangat lancar ya bisnisnya. Baik yang pernah tidur sampai dia bangkit kembali, itu mulai kelihatan bisnisnya. Kemudian ada online schooling. Ini sudah mulai ada pemikiran bagaimana sekolah ini bisa online. Nah, kemudian ada online training. Ini yang saya lakukan. Saat ini saya sudah membuka event-event yang gratis dan maupun yang berbayar. Nah, jadi ada event-event yang sifatnya berbayar dan gratis, itu untuk advance-nya dari implementasi Udu. Yang kedelapan ini hiburan dari Netflix dan IndiHome. Nah, IndiHome ini membantu sekali dalam keadaan work from home. Kita butuh kuota. Kalau kita beli kuota harian itu kan boros. Makanya saya pun menggunakan IndiHome untuk melancarkan bisnis saya. Telekomunikasi seperti sekarang ini, bagaimana kita berkomunikasi itu makin meningkat karena kuota dari beberapa provider sangat dibutuhkan kalau kita berada di luar untuk catering dan sebagainya. Telemedicine, ya bagaimanapun antara dokter dengan pasien itu perlu ada tindakan. Dengan keadaan pandemi seperti ini, dokter itu tidak harus bertemu langsung dengan pasiennya, atau dokter bertemu langsung dengan perawatnya, tidak. Jadi ada telemedicine seperti Zoom, halnya seperti Zoom ini. Bagaimana dokter memberikan pelatihan atau saran untuk perawatan pasiennya. Terus cleaning service ini karena banyak sekali yang diberhentikan, outsourcing-nya akhir cleaning service. Kemudian ada kesehatan, itu seperti untuk racikan vitamin atau olahraga, kan ada mentornya tuh, biasanya suka ada tuh. Nah, yang kesehatan sangat dicari nih, asisten-asisten atau praktisi-praktisi kesehatan. Alat-alat kesehatan, nah kita sudah tahu ya, ventilator ini untuk yang mengetahui ada COVID atau tidak. Nah, ini sedang dibangun juga idenya, alatnya. Seperti alat pengecekan juga, rapid testnya juga. Nah, ini jadi booming nih, alat-alat seperti itu. Dulu kita nggak peduli dengan medical check up. Sekarang sangat dicari tuh. Karena yang dihadapi adalah virus, medical check up-nya, alatnya harus lebih canggih lagi. Home entertainment, ya ini hiburan yang di rumah. Sifatnya seperti video, seperti bioskop yang bisa ditonton langsung, yang di IndiHome misalnya. Catch play, online transportation. Nah, ini GoSend, lah seperti itu. Bagaimana kita bisa mengirimkan pesanan kita atau kita menjemput pesanan kita tanpa kita keluar rumah. Nah, itu online transportation. Nah, nanti yang akan kita bahas workshop kali ini adalah yang di 2. Nah, ini karena booming sekali ya, e-commerce-nya sangat booming, dan website-nya sudah saya siapkan untuk workshop nanti. Namun, selain ada yang booming, ada juga yang berdampak atas kejadian pandemi, ada wabah virus COVID-19. Hotel sudah ditutup, praktis ditutup. Beberapa bulan yang terakhir ya, hotel tidak beroperasi. Bahkan sampai dijaga oleh security dan kepolisian. Dan orang angkatan juga, TNI juga ikut terlibat untuk pengamanan bisnis hotel ini. Kemudian travel, kita sudah lihat yang umroh, yang haji, stop. Nah, ini sangat terpukul sekali bisnisnya, bahkan salah satu
bisnis Airi itu sudah tutup dengan dia menyebutkan mempublish bahwa dia tutup. Bioskop sudah mulai tidak ada kegairahan lagi, sudah nggak ada yang berani masuk ke bioskop juga. Ke mall sudah dicegah, walaupun masih ramai ya. Tapi intinya tidak semua yang berdampak ini mengalami kelumpuhan. Nah, tergantung apa? Manajemen. Nah, kita lihat di sini ada yang positif keuntungan dari pandemi ini, bahwa kita jadi sadar yang dulunya bekerja masuk jam 8 pulang jam 5 itu tidak bisa dihitung produktivitasnya, sekarang akan dihitung productivity. Akan kelihatan. Jadi keseimbangan pekerjaan ini ada. Nah, ada keseimbangan. Kemudian efisiensi, cost akan efisiensi. Karena sebagian karyawan ada yang bekerja dari rumah. Kita sudah tahu ya, beberapa perusahaan besar, Twitter atau beberapa perusahaan yang lainnya, itu semua pekerjaannya dilakukan di rumah. Pertama, dia efisien. Jam bekerjanya pun jadi maksimal. Apalagi sudah menggunakan timesheet. Ya. Konsekuensinya harus begitu. Bekerja di rumah, nggak ada fingerprint dong, ya, lakukan dengan timesheet. Jadi timesheetnya apa? Itu semua isi pekerjaan. Mulai dari jam 8 diisi, berapa jam mengerjakan tugas pertama, berapa jam mengerjakan tugas kedua. Kalau nggak ada kerjaan, dia cari kerjaan lagi, minta kerjaan atau dan lain sebagainya. Sampai dia dapat, dia isi lagi. Makanya akan muncul timesheet ini sebagai produktif. Ada progresnya. Yang ketiga, nah ini jangan berkecil hati. Lulusan kali ini kalian akan dinilai lebih murah untuk gajinya. Berarti harus kita persiapkan nih, akan mendapatkan tawaran yang lebih murah. Yang tadinya UMR bisa di bawah UMR. Ini akan terjadi, mungkin terjadi hal seperti ini. Oke. Ya, siapkanlah diri kalian dalam menghadapi hal-hal seperti ini, di mana pandemi ini menurut Jack Ma, Bill Gates, dan Paul Romer ini ahli ekonom dari US. Dia mendapatkan Nobelnya di 2018 tentang ekonomi, menyebutkan 1 atau 2 tahun pandemi ini akan ada. Dengan catatan ya selama vaksin itu belum ditemukan. Bisnis yang terpuruk harus mencari mode bertahan. Bagaimana dia bisa mempertahankan bisnisnya. Seperti hotel, travel. Harus mencari mode survival. Dan model bisnis baru. Dia tidak boleh menggunakan cara yang sebelumnya. Dia harus mencari cara yang baru. Yang ketiga, bisnis yang booming harus branding. Ya, seperti contohnya yang e-commerce. Itu harus mulai di branding tuh. Yang tadinya tidur, sekarang bangkit di branding. Nah, cepat-cepat di branding karena momentumnya tepat. Dan soft selling. Nah, ini maksudnya soft selling ini dengan soft selling yang tadinya punya tokonya dibuatkan online system. Ini sama halnya yang nanti akan sama-sama kita saksikan e-commerce kita. Kemudian yang keempat, makhluk yang survive bukan ya paling bisa beradaptasi. Ada masa pandemi ini. 5, hadapi dan terima kenyataan. Memang
saat ini kita sedang diuji. Ya, wabah ini bukan terjadi hanya pandemi COVID-19 saja. Sebelum-sebelumnya di zaman-zaman Mesir dulu, di Mesir juga ada wabah juga. Dan itu dampaknya besar juga, bahkan sampai 2 tahun lebih. Nah, wabah ini tetap ada. Nah, ini yang namanya seleksi alam. Kita akhirnya bertemu dengan yang nama istilahnya seleksi alam. Kemudian fokus pada hal yang mungkin dilakukan. Nah, fokus. Intinya kita harus fokus pada satu bidang. Memang ERP ini luas. Ada HR-nya. Tadi disebutkan juga ada 5 modul utama basicnya ERP. Sales, inventory, purchasing, accounting, dan manufacturing. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu basicnya. Kita tidak perlu semuanya sampai kita kuasai. Kita yang paling simpel saja dulu, kalau nggak sampai kesentuh accounting, yang salesnya dulu saja. Bagaimana kita bisa jualan? Bagaimana kita bisa menerbitkan invoice? Sudah selesai. Nah, yang penting rodanya jalan dulu. Seiring waktu berjalan, ada perbaikan-perbaikan baru kita terapkan tambahan tadi. Jadi tidak big bang. Dan yang berikutnya, yang ketujuh, upgrade diri. Saat ini kita harus mengupgrade. Saya baru bisa Microsoft Word. Nah, sekarang saya upgrade jadi Excel. Saya harus bisa Excel. Yang sudah bisa Excel, kita upgrade lagi. Saya harus bisa akses misalnya. Nah, itu adalah kita mengupgrade diri. Bukan dari yang lain, dari orang lain yang mengupgrade kita, tapi kita sendiri yang harus mengupgrade. Karena kita yang hanya kita yang bisa mengubah. Ya, terus kita mulai beralih dari offline selling menjadi online selling. Itu kita harus berpikir ke depannya. Bagaimana saya jualan kosmetik ini bisa laku ya? Oh, online. Kalau offline itu saya harus ketemu langsung. Nah, ini udah berpikir ya. Online, saat ini saya belum punya kemampuan membuat web e-commerce. WhatsApp, Instagram, dan sebagainya tetap harus dilakukan. Dari yang terkecil dulu, yang termudah dulu. Sampai kuat, kita sudah punya cash flow yang bagus, baru berpikir e-commerce. Gitu. Kemudian, nah ini empati ya, bantu mereka yang harus dibantu, peduli dan berbagi. Ini maksudnya kalau saya punya peluang dalam bisnis misalnya farm ya, pertanian. Ini ada pembelinya. Nah, kita empati. Kita buatkan fasilitas bagaimana kita online-kan. Dari petani, kita online-kan, kita tawarkan dengan cara e-commerce tadi. Ini yang ke-8 ini adalah nilai workshop kali ini. Bagaimana kita bisa membantu. Yang sipernya ojek pangkalan. Wah, kebayangkan bisnis ini akan melibatkan opang. Yang suppliernya dari warung-warung sekitar kita. Ini kalau bicara yang terdekat saja ya lingkungannya, misalnya satu kecamatan saja bisnisnya. Jadi jangan pikir luas dulu. Jadi harus kita cermati dulu. Kemudian cara bayarnya kita percayakan saja opang dengan supply-nya, dengan pemilik warung. Kita nggak terlibat di dalam transaksi pembayaran. Nah, yang penting catatannya ada di sistem kita. Yang beli berapa, omsetnya sudah berapa. Nah, baru kita nanti bisa bicara fee. Begitu. Kemudian yang ke-9, ya ini yang tadi esensinya, intinya dari workshop kali ini adalah sesuatunya berubah. Sesuatunya akan berubah. Kita harus siap dengan sistem yang baru. Intinya seperti itu. Oke, lanjut dengan pemahaman masalah penyelenggara bisnis retail. Ini cerita retail yang kita ingin akomodasikan menjadi e-commerce. Sekarang warung-warung kelontong banyak menjual
produknya itu biasanya interaktif ya, langsung pembelinya datang ke toko. Namun ada PSBB, toko ini kehilangan pelanggan. Nah, ini adalah kita melihatnya dari perspektif seperti itu. Wabah virus ini berlangsung 2 tahun selama ada prediksi penemuan vaksin. Yang kedua, alternatif transaksi sekarang menggunakan chat, broadcast, forum, Kaskus, video conference seperti ini. Kita menjualnya dengan cara mengundang invite Zoom. Saat ini hanya ini yang bisa dilakukan. Nah, hanya ini yang bisa dilakukan. Yang ketiga, untrust. Ini tidak percaya, jadi emosi tidak percaya sangat tinggi sekali. Jadi hati-hati sekali kita menawarkan bisnisnya, bagaimana bisnis ini bisa saling percaya. Kemudian ada pemerintah membatasi izin berkunjung. Nah, kita ketahui ya, ada SIKM, surat izin keluar masuk dan sebagainya. Dan itu harus dites medical check up kita, itu kalau nggak salah sekitar 2 jutaan lah untuk tes tersebut. Sangat mahal untuk izin berkunjung tersebut. Kemudian peran supplier ini, ya tolong dibantu supplier ini, warung-warung ini, dia harus siap retur kalau misalnya tidak jadi dibeli. Nah, ini kan pasti terjadi, walaupun kita sudah yakin customer-nya ini membeli, ya si supplier ini harus lakukan terima ini, returan. Nah, tapi sekali lagi ini kita memberikan solusi bisnis. Kemudian yang keenam ini mengolah data transaksi jual dan belinya. Kita diharapkan dapat mengolah datanya. Warung Bang Jali, salesnya sudah berapa? Ya, yang belinya siapa saja. Nah, itu bisa diolah datanya. Dan ini menjadi milik kita, kelebihan kita untuk menguasai pasar. Nah, terapannya seperti itu. Baik, satu persatu aktornya saya keluarkan. Di sini adalah supplier. Ya, anggaplah suppliernya Bang Jali dan Pak Haji Slamet. Nah, di sini ada beberapa peran yang dia pegang sebagai penyedia logistik. Dia yang melakukan checklist shipper. Ini karena ekspedisi non formal ini seperti ojek pangkalan kan nggak ada identitasnya. Yang warung itu sendiri atau agen itu sendiri yang harus menghafalnya. Jadi tidak dibebankan kepada penyelenggara kita yang e-commerce-nya. Kemudian checklist penerimaan pembayaran. Yang tadi Opang kasih barang, kan dikirim ke pelanggan. Dari pelanggan pasti ngasih COD dong. Nah, dia balik lagi ke engkau tadi kan, yang punya warung agennya. Dia store. Ini setorannya. Karena dia di dalam setoran itu, tidak semuanya diserahkan ke pemilik warung. Ada Rp25.000 itu untuk ongkir. Itulah yang menjadi haknya si Opang. Seperti itu. Di sistem sudah di-setting. Nah, terus mengelola uang jaminan shipper. Jika ada Opang yang baru, dan itu tidak ada yang menjamin, dia yang kenal, mungkin saudaranya, atau kakaknya, atau siapanya dari Opang tersebut. Nah, ini harus dikelola uang jaminnya, entah 200.000, 500.000, atau 150.000, ya terserah. Jadi harus ada manajemen yang dilakukan oleh si supplier. Karena sekalinya barang keluar, itu dianggapnya loss. Belum ada uang bayar kan, masih dianggap loss. Dan itu harus ada jaminan. Shipper. Kita optimalkan Opang, karena sebagian besar ojek pangkalan inilah yang kena dampaknya dalam bisnis ini, dalam pandemi ini. Dia tidak bisa membawa penumpang, ya kan? Dan untuk mengantar barang, gimana caranya? Dia sendiri tidak tahu, tidak ada yang memberitahu dengan cara apa dia diperintahkan untuk mengantar barang. Beda dengan ojek online. Dia sudah ada sistem,
sudah bisa lihat notifikasinya. Nah, di Opang tidak ada. Terus pengirim barang pesanan, ya perannya menerima COD, ini lanjutan dari supplier tadi, dan menyerahkan uang ke supplier, kemudian terima jasa upahnya. Dari pembeli, di saat ini pembeli perannya sebagai pembeli, seorang pembeli harus menyertakan nama dan alamat telepon, email. Nah, ini yang harus di-entry oleh pembeli. Tujuannya apa? Supaya alamat pengiriman atau tujuan pengiriman itu bisa tercatat dengan jelas. Nah, ini adalah peran-peran yang dilakukan oleh sistem, yang harus dilakukan oleh yang dilibatkan oleh sistem. Admin website e-commerce ini menjadi sentralnya. Kalau tidak ada admin di belakang e-commerce, tidak bisa jalan shipper, supplier, dan customer. Ya, jadi harus ada yang berperan menjadi admin. Dan ini harus mengikuti pelatihan dulu nih untuk menjadi admin ini. Karena dia harus menguasai tools yang di sekitar bisnisnya e-commerce. Ya, modul yang akan digunakan nanti di e-commerce ini, purchasing atau sistem pembelian, inventory, sistem persediaan, sales, sistem penjualan, ada invoicing, sistem penagihan, kemudian ada sistem pengiriman. Nah, ini yang nanti saya gunakan metode drop ship batch picking. Nah, jadi ada namanya batch picking, yang bagaimana batch ini menyematkan nama Opang. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada sistem pembayaran dan e-commerce. Nah, ini adalah modul aplikasi manajemen e-commerce yang harus diinstalasi. Oke. Ini adalah tampilan dari website. Sebelumnya saya sudah kasih URL ya ke bis.brentama.com. bis.brentama.com ini adalah contoh e-commerce. Nah, diharapkan nih dari partisipan saat ini yang sudah megang handphone, di searching di handphone, addressnya dimasukkan di situ. Coba kalian tes online, order online. Nah, order online. Nanti sama-sama kita lihat di back end apa yang terjadi. Nah, ini saya sedang merangsang partisipan untuk interaktif. Jadi workshop kali ini adalah interaktif. Kita bisa melakukan dengan model bisnis e-commerce secara real time. Oke. Nah, ini modul-modul yang diinstal karena Odoo itu ada 50 modul aplikasi. Ya, di dalam Odoo ada 50 modul aplikasi dan ada 300 sub aplikasi. Nah, jadi sangat banyak isinya di dalam Odoo. Nah, saya hanya memilih beberapa aplikasi saja. Oke. Kita sudah lihat ya di sini ada email marketing. Ini adalah template email jika kita ingin blast email. Kalau ada promo, kita pakai email marketing di blast. Kemudian di sini ada live chat. Kebetulan live chatnya belum aktif. Saya konfigurasinya mungkin ada ketiban dengan instalasi yang lain, tapi ini nggak masalah. Yang paling penting adalah di websitenya. Ini e-commerce-nya ada di sini. Nah, di websitenya. Karena menggunakan konsep dropship,
Nah, ini harus disamakan persepsinya ya. Bisnis yang dijalankan tanpa penerimaan gudang, lakukan dengan dropship. Kenapa? Karena dengan dropship itu mendirect supplier langsung kirim ke customer tanpa melalui penerimaan gudang. Nah, ini harus dipahami dulu. Kita bisa jalankan konsep dropship. Untungnya apa? Untungnya kita nggak harus mengeluarkan modal persediaan. Kalau kita pakai konsep trading murni, kita harus beli dulu investasi untuk persediaan. Setelah kita beli, kita masukkan ke gudang, itu dikelola, dijual. Nah, kalau untuk menjalankan bisnis yang simple, dropship, bukan dropship. Kita hanya mengambil selisihnya saja, selisih fee dari omset. Nah, itu bisa diatur dengan kontrak kerjasama. Ya, jadi nanti konsepnya kita nggak ada penerimaan gudang. Nah, yang ada adalah batch picking langsung dikeluarkan dari warung menuju ke customer. Ya, ini terapan yang saya lakukan waktu saya implementasi di Pelindo Energi Logistik Surabaya. Nah, itu terapan saya. Saya menggunakan dropship. Di situ yang sama-sama diketahui bahwa klien saya ini tidak punya toren, tidak punya gudang, tapi dia punya pembeli. Sedangkan dia menjadi ya maklaren atau istilahnya maklar lah. Nah, jadi maklar. Nah, disitulah saya berpikir bagaimana menghubungkan antara supplier langsung kepada customer. Ya, ini terobosan. Baik, ini sudah mulai meningkat ke proses bisnis. Bagaimanapun sekecil apapun bisnis ini, kita harus tuangkan menjadi flow. Walaupun sesederhana ini. Memang banyak diagram-diagram yang lebih menarik yang bisa dituliskan di sini. Tapi saya ingin buat aliran air dulu. Ya, harusnya kan ada sekat-sekat stagingnya ya, itu yang lebih jelas. Tapi saya ingin bikin yang simple karena mengikuti gerakan dokumen. Nah, di sini saya warnai, yang hijau itu adalah customer-nya, yang biru itu adalah supplier-nya, yang putih itu opang, peran-perannya ojek pangkalan, yang kuning admin. Nah, ini adalah satu siklus. Ya, kita sudah lihat ya, yang putih itu adalah perannya opang. Bagaimana opang ini pick up, terus uang diserahkan ke supplier lagi. Baru dari supplier, dari admin mengkonfirmasi atas transaksi. Kalau digantung terus itu menjadi sebagai apa ya, notifikasinya itu menjadi ada pekerjaan yang tidak selesai, padahal prakteknya sudah selesai. Makanya admin ini harus fokus di monitornya. Oke. Berikutnya, ini proses ada di slide sudah saya kirim ke partisipan juga ya, melalui panitia. Integrasinya dalam sistem akan seperti ini, di mana accounting ini terlibat dalam bisnis, dia menjadi sebagai laporan keuangan. Semua akan masuk ke laporan keuangan. Berikutnya, di website analitik ada dashboard. Nah, ini penting sekali dashboard, karena dari dashboard ini akan kelihatan yang order, sudah berapa order, yang terjual dalam bentuk value, nilainya berapa. Nah, di sini ada yang masuk keranjang. Nah, di sistem e-commerce, setiap yang masuk keranjang itu wishlist.
bukan wishlist ya, sebagai rencana belanja. Tapi kita harus batasi. Mungkin si customer ini lupa. Dia sudah masukkan ke keranjang, terus dia left, dia tinggalkan. Nah, ini kan masih gantung kan. Nah, sistem di Udu ada yang namanya reminder. Akan memberitahukan kepada customer bahwa Anda masih tertinggal keranjang belanjaan. Nah, gitu. Bisa seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, inilah bagian akhir dari presentasi saya, di mana nanti akan saya lanjutkan dengan demonya. Tapi sebelum demo, saya ingin tunjukkan dulu kira-kira apa sih yang harus disiapkan sebelum kita jalankan bisnis ini. Nah, di sini ada modal awal pertama, keinginan yang kuat. Nah, keinginan yang kuat ini harus ada dulu. Nah, jadi harus punya mental yang kuat. Kalau tidak sanggup sendiri, bikin tim paling tidak 10 orang. Karena dari 10 orang ini bisa patungan dulu. Kita modalin apa dulu nih? Modalin 100.000 masing-masing. Ayo kita modalin 100.000 untuk melakukan langkah awal. Nah, mungkin bertahap. Bulan ini 100.000, bulan berikutnya 100.000, kan sudah terkumpul 3 juta sudah punya 6 juta nih. Nah, itu bisa dilakukan untuk pengembangan selanjutnya. Sewa VPS dan domain. Nah, kita harus punya domain. Kalau nggak punya domain, nanti publik akan menulisnya angka semua. Itu kan kurang bagus. Dan dalam penulisan domain, cari kata-kata domain yang simple, tidak kepanjangan. Nah, memang yang 3 digit itu mahal, domain 3 digit. Yang 4 digit lah, paling enggak itu ada domain-domain yang bisa kita masukkan. Pemilihan domain bagus ya untuk branding. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau domainnya kepanjangan, capek ngetiknya dari ponsel. Kalau kita ngetik detik.com, itu kan enak. Seperti itu. Yang ketiga, instalasi server, aplikasi, plus dengan database. Ya, ini harus pakai bantuan konsultan. Karena kalau sendirian, mungkin ada salah setting dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu konsultasi dengan praktisinya. Yang keempat, ya ini sebenarnya saya menyediakan event untuk yang bisa diikuti oleh rekan-rekan. Nanti bisa di searching aja event itu. Nah, di Palembang ini ada contoh pasar dhd.com. Ini yang saya bilang tadi ya, dadakan. Aplikasi ini dadakan, baru ada. Dia juga sudah bikin Google Play Store-nya ya, sudah membuat Play Store-nya. Saya akan bawa ke sini dulu, supaya nanti ada compare-nya. Oke. DHD. Ya, ini adalah konsep bisnis online dari DHD. Kita lihat. Bahkan dia memberikan informasi layanan dipesan dari jam 10 sampai jam 9 malam. Pesannya, diantarnya besok. Nah, ini sebenarnya kan pelayanan, kalau dibilang, dia adalah mengkolek, ini dulu, market dulu, mengkolek dulu, baru dia belanjakan hari ini, besok dikirim. Pembayaran COD. Nah, waktu pengiriman dari jam 7 sampai jam 10. Nah, ini yang namanya waktu ada cut off namanya. Ada batasan waktu. Nah, ini cukup booming juga nih, sampai ke Jambi. Nah,
karena dia punya gudang sendiri. Yang kita tahu gudangnya itu ada di beberapa petani. Nah, ini menarik nih, salah satu contoh terobosan. Nah, kita sudah bisa melangkah dari yang mudah dulu. Nah, mudah, kemudian yang terdekat dulu, langkah yang terdekat, ya, dan yang kita mampu untuk memanage-nya. Nah, ya, contoh kalau kita beli telur, di sini ya tetap dia akan minta login. Nah, kita harus mengikuti tahapan-tahapan seperti ini kalau membuat e-commerce. Nah, seperti ini ya. Oke, saya hanya demokan di sini saja, tapi saya akan kembali ke sistem di sini. Ya, ini adalah tampilan awal sebuah sistem e-commerce. Coba kita lihat di sini belanja. Dari belanja ini sama ya, seperti di sini bisa wishlist. Yang ini bisa compare. Nah, jadi kalau ada beberapa gula, kita compare semuanya. Nah, itu dimasukkan ke dalam satu tempat. Nah, harusnya sama-sama gula ya, biar nanti kelihatan yang mana yang mau dibeli. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan misalnya 5. Masukin ke keranjang dulu. Lanjutkan belanja yang lain. Nah, beras kita beli 2 misalnya. Atau 3 lah. Masukkan ke keranjang. Oke, cukup sampai di sini belanjaan kita check out. Nah, sampai di sini tadi tahapannya sudah benar ya. Beli, masukkan keranjang, check out, minta alamat. Kalau tadi yang di DHD, beli, langsung minta alamat sebelum check out. Nah, ini hanya standarisasi saja sih sebenarnya. Nah, di sini ada tahapannya, review order, masukkan alamat, dan di sini ada confirm order. Ya, kita buat di sini, masukkan alamatnya misalnya ya, masukkan ke sini saja. Email wajib ya, diisi, nomor telepon juga wajib. Nah, kalau nggak punya nama, misalnya ibu rumah tangga, ya tentu saja pribadi aja. Karena nggak mandatori, ini juga nggak ada NPWP, ini untuk NPWP. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya percepat aja. Ya. Ini saya next. Oh ya, di Sumatera Selatan. Sumatera. Ya, ini saya next. Nah, sampai di sini sudah ada permintaan untuk dikonfirm, yaitu tagihannya akan dialamatkan pada Jalan K dengan shipping metodenya ongkir opang. Ini sudah ada harganya, 25.000. Jadi yang ini abaikan saja, ini karena COD ya. Nanti akan direvisi di back end aja nanti. Nah, di sini sudah ilustrasinya, itemnya apa saja,
delivery-nya berapa, subtotalnya sekian. Nah, ini di antara ini sebenarnya tidak kena pajak ya yang ini ya. Nanti bisa disetting di produknya. Tapi nggak apa-apa. Sementara saya masukkan dulu sebagai komponen pajak. Ya, proses untuk create registrasi pembelian ini perlu waktu juga karena server saya ini kecil, kapasitasnya kecil sekali. Oke, dari sini sudah ada keterangan ini adalah SO yang sudah di-create di backend 00028. Nah, dari SO ini kita sudah bisa lihat. Kita lihat dari backend. Nah, ini backend-nya. Ya. Kita lihat ya, di sini ada sign in-nya sebagai administrator. Kalau tadi namanya public user yang baru belanja, dan itu harus diregister. Nah, di mana kita menemukan sales-nya dari e-commerce? Di sini kita buka sales. Dari sales ini ada nomor SO28. Nah, ini SO28. Quotation-nya sudah di-send. Ini artinya confirm sudah dilakukan. Kita buka. Nah, ini sudah ada permintaan. Confirm ini sudah dikirim melalui email sebenarnya. Coba kita periksa lagi di customer-nya. Sebentar ya, saya periksa dulu di sini. Oke, bukan yang ini. Saya refresh dulu. Kelihatan ya, di sini ada informasi dari administrator untuk nomor SO28. Bahwa benar saya belanja sejumlah 315.400, tolong di accept. Nah, tolong di accept, minta tanda tangan. Nah, ini sudah digital signature nih. Dengan ditandatanganinya dokumen ini artinya sudah dikonfirmasi oleh customer. Nanti kita lihat di backend-nya. Ini agak lama prosesnya. Dia harus meng-create ya, meng-create confirm. Di sini sudah ada ya. Thank you, your order has been confirmed. Nah, ini sudah ada keterangannya dan sudah tidak muncul lagi accept and sign. Nah, ya. Ini tanda tangannya sudah tercipta dan ini bisa dibuatkan tambahan informasi ya. Misalnya kalau dalam pandemi ini tolong nanti kirimannya diletakkan di depan ya, di depan pintu misalnya. Ya bisa dikirim seperti ini. Nah, ini sudah interaktif. Dari handphone pun bisa. Jadi tanpa kita buat Android, ini sudah bisa jalan. Nah, sudah ada ya dengan atas nama Lubna. Oke. Kita lihat ini masih dalam keadaan statik ya, belum di-refresh. Masih confirm-nya muncul. Kalau saya refresh, maka akan mengubah button-nya tidak confirm lagi. Karena yang mengkonfirm dari sisi customer. Nah, sudah ya. Nah, pesannya dari customer, tolong nanti kirimannya diletakkan di depan pintu, nyampe juga ke back end.
Nah, ini menjadi langkah selanjutnya disampaikan ke opangnya atau batch yang pick up-nya nanti. Sampai dengan customer, pekerjaan customer selesai nih. Nah, kita berikan message ke suppliernya. Karena tadi saya setting 2 item ini, kalau saya periksa, akan mengarah kepada PO yang mana. Kita lihat ya. Ini saya buat sub. Nah ya. Sub menunya. Supaya saya mau lihat menunjukkan SO0028 ini ada hubungan dengan PO nomor berapa. Nah, ini sudah integrasi ini. Purchase. Perhatikan source dokumennya. Ini otomatis. Dari tadi saya tidak meng-create PO 008, tapi sistem sudah meng-create secara otomatis. Langsung ke nama suppliernya Warung Bang Jali. Nah, ini sangat menarik nih. Dari sini sudah kelihatan bahwa integrasi antara front end dan back end mulus, jalannya sangat mulus. Nah, langsung dikirim. Baiknya sih di send by email dulu. Send by email. Suppliernya ini, oh ada nama ini. Ini langsung ke emailnya yang bersangkutan ya. Nah, nanti dibukanya. Nah, saya kirim. Ya, harusnya nanti pada saat buka email itu ada message dari warung digitalnya Systemic Eresa. Ya, bisa dilihat emailnya, dibalas di chat. Oke. Jadi interaktif dengan pihak warung itu sudah berjalan. Nanti tolong dilanjutkan ya yang di warung tadi. Ini saya langsung confirm aja. Seolah-olah komunikasi ini berjalan lancar dan dari warung pun sudah menyiapkan barangnya. Langkah kedua, kita konfirmasi ke warung sudah kita lakukan. Tadi langkah pertama, konfirmasi dari customer sudah dilakukan oleh customer. Langkah kedua, konfirmasi dari warung sudah kita lakukan. Nah, langkah kedua ya. Kemudian langkah ketiga, ini saya buka lagi. Ini harus perlahan-lahan saya jelaskan agar bisa diikuti oleh semua peserta. Ini ada 93 peserta. Ini yang cukup banyak menurut saya selama saya memberikan Zoom. Paling enggak Zoom itu saya diikuti sekitar 20 peserta. Saat ini 93 peserta. Luar biasa nih. Oke, tadi kita bercerita supplier sudah kita confirm. Lalu apa yang menjadi triggernya? Di inventory ada yang namanya dropship. Ya, kalau dropshipnya dibuka, ada 2 dokumen yang ready. Tapi batch transfernya belum terisi. Ya, bisa dirunut ya. Ready, belum terisi batch transfer. PO-nya pun sudah terhubung dengan PO 008 yang mana kita sama-sama ketahui PO tersebut
ditujukan ke warung Bang Jali. Nah, kita mulai bikin batch transfer dulu. Jangan dari sini. Jangan dari sini. Karena kita mau melibatkan opang. Nah, ini kita klik operation, ada batch transfer. Kita harus create. Siapa yang merespon? Nah, misalnya seperti ini. Atau ini siapa ya? Bisa kita cek di outbox-nya biar kita tahu, oh ini jangan pakai yang ini. Saya pakai kemarin siapa ya ini ya? Bisa nggak ya? Yang penting ada emailnya. Nah, coba ya yang ini. Nah, kemudian dia harus memilih yang kosong ya, yang belum ada nomornya saja yang dipilih. Nah, ini. Inilah menjadi task atau tugasnya opang tersebut. Save dan di-confirm. Nah, dengan confirm ini artinya ada task atau tugas yang dilakukan oleh opang ini untuk menjemput barang-barang ini. Gula pasir dan beras. Nah, nggak perlu dicetak, cukup disimpan aja PDF-nya. Nah, inilah paperless. Kita sudah menjalankan paperless. Ya, kemudian kita harus cetakkan 2 dokumen. Cetak 2 dokumen yang penting untuk dikirim ke opang. Dokumen pertama, kita harus keluarkan, saya buka overview-nya opang ini yang pertama ya. Ini ada PO 008, kita buka. Nah, di sini ada dokumen, kita bisa print. Jadi di sini jangan dulu divalidate, karena barangnya ini kan belum dikeluarkan atau belum diterima oleh customer. Kalau tiba-tiba kita validate, itu akan menimbulkan sebuah tagihan. Jadi jangan ditanggung dulu oleh opang. Nah, jadi ada alamat tujuan. Nah, ini penting nih. Yang dilakukan oleh manajemen atau admin, dia mengirimkan DS, dropship 005. Ini surat jalan ya. Surat jalan dengan alamat tujuan. Nah, ini kita sama-sama lihat ya, alamat tujuan dan alamat gudang. Ini kalau alamatnya lengkap nih, warung Bang Jali ini bisa di-track nih dari Google Map. Nah, sampai di sini saja kita sudah jauh sekali nih, kemampuan sistem ini sudah bisa mencakup tadi pembelian online. Customer-nya sudah done ya, sudah belanja, oh confirm. Yang kedua, purchasing-nya itu sudah interaktif dengan pemilik warung. Yang ketiga, shipper-nya itu sudah bisa kita identifikasi. Siapa yang menjadi picking-nya, yang pick up-nya. Ketiga ini sudah cukup menjalankan bisnis dengan shipper. Nah, oke, kita nggak melibatkan ojek pangkalan. Kita kalau bicara di apartemen itu kan ada OB ya, OB yang outsourcing lah ya. Itu bisa kita manfaatkan OB yang ada di apartemen supaya dia menjadi kurir. Kalau sudah tinggal di apartemen kan paling males keluar ruangan, turun, belanja, naik lagi. Nah, itu menghabiskan waktu juga, apalagi kalau lagi sibuk bekerja. Nah, lebih mudah lagi kita buatkan sistem. Seperti ini sudah cukup. Modal tidak perlu kita modal. Kita hanya minta ke warung
pihak warung ya, untuk kepercayaan kita berikan mereka supaya percaya dengan kita. Apa yang kita jaminkan? Kalau kenal dekat itu lebih bagus. Tetangga kita udah lama kenal, udah berpuluh-puluh tahun kenal, nah itu lebih bagus. Nah, oke. Ya, dari saya interaksinya dengan e-commerce ini mungkin cukup di sini nih. Mungkin dari panitia dari pembawa acara ada session tanya jawab atau bagaimana? Silakan. Ya, ada Pak untuk tanya jawab. Oke. Sampai jam berapa nih kira-kira nih? Kalau untuk di rundown acara rencana sampai jam 12-an, Pak. Oke. Silakan. Yang ada pertanyaan boleh. Baik. Kita langsung ke tanya jawab aja ya. Di sini sudah ada beberapa list pertanyaan yang sudah saya kumpulkan tadi, dilihat di chat, di grup chat. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Di sini ada pertanyaan, izin bertanya Pak, apakah Odoo itu cuma dipakai di perusahaan yang besar atau bisa juga di perusahaan yang kecil? Ya, langsung jawab aja ya. Ya, silakan. Baik, Pak. Biar nanti dapat ini ya jawabannya. Intinya seperti ini, terkait dengan penggunaan aplikasi. Contoh di Banjarwijaya, Tangerang, itu ada minimarket yang 212 Mart. Nah, itu minimarket yang menurut 212 Mart itu yang tidak menggunakan aplikasi yang dari Hydro atau aplikasi yang online. Saya yang pasang. Itu kecil. Itu minimarket kecil dipasang pakai Odoo. Jadi tidak harus besar. Nah, itu adalah contoh yang kecil-kecil. Nah, salah satunya lagi di OKOC Mart itu di Kemayoran atau di depan Masjid Akbar. Saya belum tahu, belum sempat ke situ lagi masih dipakai atau tidak aplikasinya. OKOC Mart yang independen itu juga menggunakan aplikasi Odoo. Ya, paling tidak sudah bisa digunakan. Oke. Berarti masih bisa ya Pak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil seperti itu Pak ya? UKM, ya. UMKM kecil-kecil iya, bisa ya? Oke. Bisa. Oke, untuk pertanyaan lain, di sini ada yang barusan mencoba untuk mengenai Odoo. Nah, dalam menggunakan Odoo ini butuh kustomisasi, dan tadi saya lihat bahasa yang dominan digunakan adalah Python. Apakah ada bahasa pemrograman lain yang harus dipahami untuk kustomisasi dari Odoo ini, Pak? Iya. Baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan IT ya, dunia IT. Sekarang teknologi sudah mulai yang memilih aplikasi yang bahasa pemrogramannya ringan-ringan. Python itu menjadi core programmingnya Odoo. Betul. Lapisan dari core-nya Python ini hanya di back-end. Nah, ada lagi yang harus dikuasai, yaitu yang front-end dari sisi JavaScript-nya. Nah, JavaScript ya. Nah, dan beberapa lagi untuk yang versi 14 itu sudah mengadopsi platformnya OWL. Mungkin saya kepanjangannya, saya belum lihat lagi apa kepanjangannya OWL, tapi katanya OWL ini adalah semacam web base yang lebih canggih lagi selain JavaScript. Jadi JavaScript itu mulai dikurangin, sudah berpindah kepada OWL. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus dikuasai. Dan satu lagi Postgre. Ya, ini pemahaman tentang database harus dikuasai. Bagaimana dia bisa kita bisa membackup
backup tanpa pakai sistem ya, karena di Odoo juga bisa backup. Tapi kalau data besar, kita harus pakai command line. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih JSON juga harus dikuasai. Karena Odoo namanya XML RPC. Dia menggunakan XML RPC atau Remote Protocol Controller. Dia konsepnya menggunakan prosedur. Di remote prosedur. Jadi ada perintah yang memanggil prosedur. Itu yang harus dikuasai dari sisi API. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan lainnya, izin bertanya Pak, apa yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan dari Odoo ini dibanding dengan aplikasi dari ERP lainnya Pak? Mungkin ada perbandingannya seperti itu Pak. Iya. Oke. Saya langsung tunjuk saja yang 3 digit SAP, kemudian Oracle, Dynamic Navision, Idem Payer, ya. Semua punya keunggulan dan kekurangan. Tapi sekali lagi, kita gunakan sesuai kebutuhan. Itu yang bijaksana seperti itu. Nah, kalau dilihat dari konsep bisnisnya, Odoo ini secara GUI interface-nya itu lebih halus. Jadi user friendly. Nah, keuntungannya kita menggunakan Odoo ini karena open source dan dia bisa di plug in, ditambahkan add-on. Nah, ada aplikasi kalau yang sudah di compile seperti Visual Basic, DLP itu kan di compile. Untuk menambahkan add-on harus bagaimana? Harus bongkar dulu, recompile, masukkan add-onnya, di-compile lagi menjadi satu exe. Nah, itu kan kurang cepat kalau untuk dalam bisnis terapan development-nya. Nah, kalau di Odoo itu bisa di-plugin, install, uninstall, itu dengan sangat mudah sekali. Dengan sangat mudah. Kemudian kalau kita menggunakan beberapa aplikasi yang lain berbayar, Odoo juga ada 2 ya. Dia ada yang enterprise dan community. Nah, yang barusan saya terapkan itu adalah yang community. Karena kita nggak perlu bayar license annual. Tiap bulan bayar user license dan bayar aplikasi license. Jadi ada 2 ya yang dibayar, user dan aplikasi. Nah, karena saya pernah bekerja di partner Odoo, jadi paham terapan enterprise dan community. Jadi kalau dibilang kelemahan ada. Nah, ini terus terang aja, semua aplikasi tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita menyelesaikan problem di masing-masing aplikasi, itu yang penting harus kita perhatikan. Nah, kalau melihat kelemahannya, di Odoo bahkan di semua aplikasi yang lain, itu pertama kita harus bisa beradaptasi ya, memberikan edukasi. Nah, itu belajar lagi. Ya, jadi Odoo lebih cepat untuk belajar lagi. Kekurangan di Odoo itu ORM-nya. Ini yang dikeluhkan oleh developer. Kita ketahui ya, ORM itu adalah platform. Bagaimana platform ini berjalan terkesan lambat. Berjalan terkesan lambat ketika data sudah menyentuh big, data besar. Nah, disinilah perannya konsultan untuk memilah modul-modul apa saja yang menyebabkan itu menjadi penghambat. Karena platform kita tidak bisa mengubah tatanan dari pemrograman Odoo, kita nggak bisa mengubah platformnya. Tapi kita bisa menyiasati dengan memberikan perampingan-perampingan di setiap field. Jadi ada handlingnya sendiri. Ya, artinya walaupun ada kelemahan, tapi bisa bisa ditangani begitu.
Ya, terima kasih sekali lagi Pak Jalal atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Pak, apakah dimungkinkan fasilitas payment-nya ini di-embed dengan widget yang sudah umum digunakan? Misalnya seperti Mitrans, Doku, dan lain sebagainya. Apakah bisa diintegrasikan secara langsung supaya status pemesanan dan status pembayarannya ini bisa sinkron? Ya. Tadi pertanyaan ini ya, payment gateway ya? Ya, ya Pak. Oke. Ya, ya beberapa fitur atau beberapa aplikasi yang diterapkan di klien ada juga yang menggunakan virtual account. Waktu itu saya pernah terapkan di ISTN, di kampus ISTN. Itu ada pembayaran virtual account, itu pakai konektor namanya. Kemudian beberapa rekan bisnis juga agen-agen tiket itu menggunakan Mitrans. Nah, jadi kita harus searching juga. Ini sekalian saya praktekkan bagaimana kita bisa mendapatkan add-on payment gateway Udu dengan versi 13. Jadi di OCA itu atau di Udu aplikasi itu menjual add-on yang dipublish. Nah, ini contohnya. Tergantung ya, setiap konektor itu punya versi masing-masing. Jadi ada yang bisa digunakan di versi 10, 11, 12, 13, ada juga yang digunakan hanya di 10 saja. Nah, kita harus menghubungi providernya atau yang membuat aplikasinya untuk di-upgrade. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita beli konektornya. Konektornya. Di Udu sudah ada seperti ini payment. Ini kalau saya buka accounting, di sini nah ini ada payment acquires. Nah ini adalah konektor yang sudah di internasional ya, sudah ada ya, di internasional sudah ada seperti PayPal. Kemudian ada Adyen, Bukaro. Nah, ini yang umum digunakan yang sudah kerjasama dengan Udu. Tetap kita harus memiliki akun di Alipay, ya, di PayPal. Nah, ini harus punya akun juga. Nah, kalau yang di Indonesia rata-rata menggunakan Mitrans. Nah, ini saya coba ya, bukan Mitrans. Ini saya buka. Ini banyak sekali yang mencari di sini. Mitrans. Oke, ini saya sebentar, ini apps-nya. Oh, tidak ada. Mungkin di beberapa klien tidak dimasukkan ke sini. Nah, jadi ada yang bisa dijual di Google, di Udu Apps, dan ada yang dibuat langsung di masing-masing customer. Intinya bisa. Kalau dengan Bank BCA sudah bisa interaktif dengan Bank BCA. Tapi kita harus bikin konektor ya, karena tidak semua penyelenggara payment gateway itu membuka API-nya. Jadi kita harus request dulu, dan kita harus diregister dulu. Nggak boleh sembarangan masuk ke payment gateway. Begitu. Baik, Ada untuk yang lain? pertanyaan terakhir nih Pak.
izin bertanya Pak, apakah platform PrestaShop dan dengan Odoo ini sama? Apa yang ulangi? Apakah platform PrestaShop dengan Odoo ini sama? Oh, template ya. Iya Pak. Kalau bicara template, nah ini kita harus buka, ada namanya konektor. Nah, ini ada konektor, nah seperti ini. Ada Odoo WooCommerce, Shopify, ya, ini ada Magento, ya kan? Ada PrestaShop juga. Nah, ini ada banyak nih, ada sekitar 106 aplikasi. Jadi gini, front end dengan back end, Odoo hanya mengambil API-nya saja yang dari Magento ditarik ke back end. Nah, seperti di Shopify. Yang kita buka aja ya di sini ya. Nah, di sini sudah diberitahukan fitur-fiturnya. Kalau klien kita sudah punya e-commerce, ya biarkan saja, nggak usah kita ganti. Tapi back-end-nya boleh kita terapkan. Nah, di sini ada konektornya. Nah, jadi dia ada synchronize product, ada manage order, stok kalau kita pengen update, ada manage multiple store kalau kita punya banyak toko. Nah, ini sangat lengkap konektornya nih. Nah, ini screenshot-nya. Nah, silakan dikembangkan diekspor fitur-fitur yang disediakan konektor. Jadi nggak usah kemana-mana carinya, konektor saja periksa. Itu kira-kira yang bisa kita cari. Oke. Baik, Pak Jalal, terima kasih atas materi dan tanggapannya. Semoga apa yang kita pelajari dari Bapak dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di masa yang akan datang. Amin. Amin. Baik, kalau sampai kita di penghujung acara, untuk acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pada Sebentar hari dulu, ini. siapa namanya tadi? Ya, Pandu. Ya, Pak. Ya, Pandu. Saya tutup dulu sebelum ditutup. Oke, baik, Pak. Terima kasih untuk seluruh peserta. Yang terhormat Pak Ahmad Indasya sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Pak dari awal sampai akhir. Pak Kris sudah hadir juga dari awal sampai akhir. Tadi ada Pak Kavi juga dan seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Ini workshop yang keempat ya hari ini. Jadi sudah ada 4 workshop yang kita selenggarakan. Minggu depan sesuai dengan jadwal kita ada webinar pertama. Yang membedakan workshop dengan webinar adalah kalau workshop pesertanya kita close di 100 ya. Di 100 peserta udah kita close. Karena ya kapasitas dari Zoom juga. Nah, untuk webinar kita open sebanyak-banyaknya dengan catatan bahwa yang 100 bisa join, yang sisanya boleh join melalui YouTube. Kita nanti live melalui YouTube-nya Prodi TI STIMIK RSA. Nah, itu yang membedakan. Pembicaranya Pak Kavi, tadi hadir Pak Kavi, mungkin sekalian memantau juga kegiatannya. Pak Kavi berbicara tentang teknopreneur. Pak Kavi sendiri pengusaha hampir sama dengan Pak Jalal, mungkin Pak Jalal juga kenal ya, Pak Kavi. Iya, kenal. Iya, nanti minggu depan beliau Pak mengisi webinar kita. Siap. Gantian, jadi semua dosen. Lalu yang hari Minggunya besoknya, jadi seminggu depan ada 2 karena tidak ada waktu lagi untuk mengisi. Minggu depannya ada workshop Laravel. Jadi Sabtunya webinar, Minggunya workshop Laravel, jamnya sama jam 10. Setelah itu tanggal 20, itu bulan Juni juga, webinar lagi, nanti yang mengisi Pak Redi, beliau saat ini jadi staf pribadinya Menseknek. Beliau dosen RSA juga, dosen Unpam juga. Dan terakhir, rencana untuk bulan ini tanggal 27, itu tentang IoT,
alumni RSA, Pak Haris namanya. Sekarang mengajar di bukan IT Telkom, STT PLN. Di beliau dosen di STT PLN, pengalaman juga tentang IoT, membangun pembangkit listrik tenaga surya tapi dengan berbasis teknologi IT. Bagaimana aplikasi pembangkit listriknya ini bisa mengikuti arah dari matahari. Dia menggunakan sensor. Ya, itu kira-kira kegiatan kita untuk bulan Juni. Bulan Juli saya sedang susun. Semoga bisa berpartisipasi juga semua. Hari ini cukup ramai ya. Di angka 90, di rata-rata 90 lah, 90 sampai 93 tadi. Paling maksimal 93, walaupun yang daftar 100 orang. Nah, nanti kalau yang sebelumnya saya kasih semua sertifikat, tapi untuk yang sekarang yang absen di chat saja yang kita kasih sertifikat agar lebih tertib ya. Karena biasanya yang daftar 100 tapi yang datang hanya 80-an. Maksimal seperti tadi 90-an. Ya, kira-kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jalal dan Pak Ahmad sudah hadir. Iya, Pak. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa kita sehingga bisa mempercepat penyelesaian skripsinya. Karena ada sekitar 180 mahasiswa yang sedang skripsi. Ya, dari saya itu saja. Pak Ahmad mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Silakan Pak Ahmad. Saya mau nanya aja, ini direkam nggak Pak Yan? Direkam Pak, direkod. Oh ya, baik. Ya, Terima kasih Pak Yan. Siapa? Setiap acara kami record. Siapa direkam? Oh ya, oke, bagus. Nanti filenya kami kasih ke peserta juga semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan. Ya, silakan ditutup acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan atas pengumumannya. Baik, acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh peserta workshop from home Semikeresa keempat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Maulana Pandu Pratama dan seluruh peserta, dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Ya, makasih Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Tadi.